Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana na channelku Wahyu Auludin. Di video kali ini vlog dadakan, vlog yang nggak direncanakan sama sekali. Oke. Nah, kemarin vlognya mukbang, keliling, ya kan. Kali ini berbeda lagi. Enggak sih, kemarin ada ya. Kita sharing-sharing aja lah, kita sama-sama belajar gitu. Kita saling ngembangin diri kita buat apa ya, supaya ilmu kita bisa bertambah lagi. Aku juga belajar gitu kan. Apa ya, aku belum cerita kan perjalanan pertama aku karir gitu. Karir aku gimana di dunia kesehatan ini gitu kan. Jadi aku mau cerita sedikit tentang perjalanan karir aku di dunia kesehatan ini. Aku udah pernah cerita sih, aku tuh berasal dari sekolah mana sih, aku bisa jadi seorang perawat lansia sekarang ya. Langsung saja ke materinya. Oke. Jadi aku tuh cita-cita menjadi tenaga kesehatan. Sewaktu kecil aku itu cita-cita menjadi tenaga kesehatan. Nah, kebetulan pada saat itu aku lulus dari Madrasah Sanawiyah. Dulu aku sekolah Madrasah Sanawiyah 2 Cilongo ya. Ma'arif NU 2 Cilongo, MTS Ma'arif NU 2 Cilongo selengkapnya. Setelah itu aku lulus, aku tuh masih bingung tuh mau ngelanjutin kemana, apa ya, aku mau melangkah ke jenjang mana gitu kan. Sementara cita-citaku untuk menjadi tenaga kesehatan. Kebetulan pada saat itu ada saudara aku yang sekolah di mana tuh, di SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang, jurusan keperawatan. Nah, itu lilik aku ya. Jadi aku dikenalin sama beliau namanya siapa coba, itu lilik aku ya. Dibeliin banget ya, namanya tuh Anissa Allah Hasana. Ya, aku tuh kenal dari beliau jurusan keperawatan. Nah, pada saat itu aku tuh langsung daftar di SMK Ma'arif 2 Aji Barang jurusan keperawatan. Seiring berjalannya waktu, aku banyak banget belajar di situ ya. Di keperawatan bukan cuma kita belajar hanya merawat pasien gitu kan. Di keperawatan juga kita belajar tentang rasa gitu. Iya, rasa cinta. Memang rasa cinta dan kasih sayang gitu kan. Betul banget. Di situ kita belajar gimana sih perasaan pasien, cara kita menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita. Bukan hanya cinta antara satu pasangan gitu, bukan hanya itu. Cinta tuh banyak gitu.
sayang mah banyak, kalau cinta satu banyak sih, nggak tahu. Gak jelas. Nah, dari situ sehingga berjalannya waktu berputar, tuh banyak belajar di situ, ilmu keperawatan, terus kebutuhan apa yang bisa kita bantu buat pasien yang membutuhkan, terus kita membantu pasien yang sakit, ya benar, kita membantu pasien yang sakit. Nggak jelas. Mungkin ya Bapak Ibu guru ya dari SMK Arif Indonesia Cibarang yang nonton di video ini, terima kasih banyak buat semua ilmu yang diberikan kepada saya dan teman-teman saya, karena dari situ kita tidak bisa mempelajari semua ilmu-ilmu itu tanpa ibu dan bapak guru semuanya. Terima kasih banyak buat semua ilmunya. Semoga ibu bapak guru selalu diberi rezeki yang lancar, kesehatan, dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Lanjut lagi, next. Nah, dari situ perjuangan mulai. Intinya perjuangan tuh mulai berputar gitu, perjalanan, ya kan. Dari itu situ dengan namanya SMK ada PKF kan, pelatihan kerja lapangan, dan pada saat itu dengan mulai lagi pandemi COVID-19. COVID. Jadi aku tuh nggak kali rumah sakit ya, kalau nggak COVID sih pasti di rumah sakit, tapi itu enggak, karena itu benar-benar urgent ya, karena COVID yang selalu nemplok, kepengennya nemplok terus. Enggak. Jadi aku PKL di desa, di poliklinik desa gitu. Kita membantu bidan desa, kita membantu kader-kader. Biasanya kan di desa kan ada kader, apa ya namanya, ibu kader, intinya lah, yang membantu bidan desa melaksanakan tugasnya di daerahnya. Aku di situ 7 anak dari kesehatan dan 3 anak dari jurusan multimedia. Nah, dari situ saya juga banyak ilmu juga, nggak juga di sekolah, tapi kita juga belajar di luar, di dunia luar. Mantap. Kita belajar di dunia luar, kita hanya belajar di bangku kelas saja ya. Saya dan teman-teman saya membantu bidan desa untuk melaksanakan tugas seperti kayak apa ya, kita membantu pos balita, posyandu gitu, pos lansia juga. Intinya banyak ilmunya. Kita membantu perangkat desa juga.
Dari situ juga kita belajar bahwa apa ya, bagaimana sih cara menangani anak, bagaimana cara menangani lansia. Kita juga tanya-tanya kan dengan lansia pada saat itu gitu sih di cerita PKL. Intinya suka duka, ria dan senang gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama buat ngembangin ilmu kita. Nah, terus berjalan waktu lagi, sudah sampai di titik akhirnya di terakhir di SMK tuh. Di situ kan aku tuh bukan angkatan COVID sih, tapi ujiannya di angkatan COVID. Jadi kita tuh kan pas itu kan jarang banget praktek ya. Jadi agak kaget gitu, kaget duduknya ya, kaget lah intinya. Belum praktek mau ujian, tapi dari sekolah tuh apa ya, mengadakan kegiatan ya, pastinya mengadakan kegiatan yang berhubungan tentang sebelum ujian kita harus praktek. Dan itu benar-benar ya, hebat banget ya dari SMK aku. Ya praktek terus hingga pada saat ujian, alhamdulillah kita semua diberi kelancaran dalam prakteknya. Apa sih praktek di keperawatan itu? Kayak kita praktek mandiin pasien, kita praktek untuk mengganti linen itu spray ya ada tata caranya, nggak kita masang ya, bener-bener masang kita jadi masang gitu, nggak, kita ada caranya supaya kita rapi, supaya tertata dengan baik gitu. Intinya seperti itu. Di ujiannya ada banyak sih, kita kayak praktek jenazah gitu, cara memandikan jenazah, kita mengafani jenazah itu. Waktu seneng sih ya, banyak temen lagi pas praktek kita tiduran di bed. Siapa tuh yang tiduran di bed? Paling seneng itu sih, banyak teman, kita banyak ilmu juga, apalagi kalau kita belajar tentang tubuh manusia gitu. Wah, itu paling senang sih. Tapi banyak yang harus dihafalkan karena pusing. Terus ujian alhamdulillah lancar. Terus pada saat itu aku berniat, kan ada suatu program ini nih, kita kasih utama yang kerja sambil kuliah. Dan pada saat itu aku tuh udah jawari loh, aku mungkin dari kelas 10 tuh udah mikirin itu apa ya namanya, program sekolah. Dan kebetulan pada saat itu aku ada bukan aku, tapi di sekolah ada program itu, dan aku tuh kayak niat gitu loh dari kelas 10, aku maulah di kuliah, di kerja sambil kuliah, bisa supaya bisa apa ya, meringankan beban orang tua juga. Ya, aku juga sadar aku bukan dari keluarga yang sangat mampu buat melanjutkan ke jenjang itu. Ya mungkin bisa, tapi aku berpikir lagi bahwa
aku juga masih punya adik ya. Wah, jadi ke cerita sedih, jadi ingat ya pada saat itu gitulah. Aku ingin meringankan beban bapak aku ya. Aku juga sadar aku nggak begitu mampu ya. Alhamdulillah ya, aku bapak aku tuh mampu menyekolahkan aku sampai di titik SMK gitu loh ya kan. Ya terima kasih buat bapak aku ya yang ada di kampung halaman aku, kelahiran aku. Sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Yaitu aku ada program mau ikut program itu udah jauh hari berpikir itu. Terus pada saat itu udah ujian, udah selesai intinya ujian, tinggal penyuluhan dari kampus-kampus, dari pihak-pihak kerja lainnya gitu, perusahaan lainnya gitu. Pas itu aku dipanggil, ditanyain sama petugas yayasannya, kamu udah selesai kegiatan sekolahnya? Pada saat itu masih ada kayak penyuluhan gitu, bukan penyuluhan sih, tapi kayak ada pengenalan gitu loh dari misalnya kampus gitu, dari tempat kerja lainnya kayak potek, terus ya ya intinya itu namanya bukan penyuluhan ya, apa namanya lupa ya. Yang ingat coba di komen aja. Intinya itu. Terus aku bener-bener sudah siap. Aku tanya tuh sama bapak aku, Pak, ini ada yang nawarin buat aku nginvalin perawat yang udah kerja di sini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Bapak aku tuh bilang bahasa Jawa gini, yo wis ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Gitu bapakku ngizinin. Terus aku berangkat, aku siap-siap, aku prepare segala macam surat-surat. Pada saat itu 2 hari nggak 1 hari itu 2 hari aku nyelesain surat-surat buat keberangkatan aku ya. Sayangnya aku belum bisa nunjukin pada saat itu, cuma cerita doang nih ya. 2 hari ngurusin surat-surat itu dan selesai pada saat itu. Pada tanggal 23 April aku berangkat ke Jakarta merantau, dan benar-benar itu first time sendiri aku merantau gitu. Terus di kerjaan yang pertama ke yayasan dulu, aku dibekalin ilmu lagi ya, karena di sekolah udah ada ilmu, dan ditambahin lagi supaya aku ingat, supaya aku tambah ilmu lagi. Aku diajarin gimana penanganan ketika pasien demam, ketika pasien diare, apa makanan yang harus dibuatin gitu, apa makanan yang harus dibuatin pada saat pasien itu hipertensi, hipotermi gitu, apa langkah yang selanjutnya dilakukan sih gitu. Banyak banget. Ketika pasien sesak nafas, gimana sih penanganannya, apa yang harus dilakukan pertama kali gitu. Penanganan luka gitu, entah itu luka diabetes, entah itu luka karena goresan atau karena apa gitu. Ketika pasien jatuh, apa sih yang dilakukan gitu, apa yang dilakukan next video ya.
Mau jelasin lagi lebih detail lagi. Kita di sini aku cerita dulu. Dan setelah itu dibekali selama mungkin kurang lebih 3 hari aku di yayasan. Terus aku berangkat ke tempat kerja buat nginvalin kakak kelas aku. Pada saat itu aku bener-bener kaget, benar-benar aku tuh gimana ya, pertama kerja ya, namanya pertama kerja ya, bingung kan lah, aku serba salah lah gitu. Dan kalau udah lama juga kadang ada yang salah kan, karena kita nggak ada yang sempurna gitu. Dan pada saat itu benar-benar pertama kali kerja, aku juga banyak ilmu di situ, aku bisa memetik ilmu dari situ, aku bisa dibekalin ilmu dari situ. Setelah 1 minggu lebih aku di situ, aku terus ke yayasan lagi. Kan udah pulang tuh perawat aslinya, terus aku pulang ke yayasan. Terus di yayasan mungkin nggak 1 mingguan apa ya, enggak sih, nggak sampai 1 minggu mungkin. Terus aku ada alhamdulillahirobbilalamin, atas ridho Allah aku diberi pekerjaan lagi. Dan di sini yang sekarang, alhamdulillah aku bersyukur sih. Intinya aku sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah aku lulusan dari SMK dan bisa bekerja sebagai perawat lansia di sini. Alhamdulillah, dari ya mungkin ini langkah pertama aku ya. Intinya aku jangan pernah menyerah, kalian juga jangan pernah menyerah, kita sama-sama berjuang, kita jangan menyerah di titik yang sedang kita lalui gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa. Dan alhamdulillah sekarang udah bertahan selama mau 9 bulan ya. Alhamdulillah, dengan seiring berjalannya waktu aku bisa mengetahui ketika pasien sedang moodnya terganggu, gimana penanganannya. Seperti itu ya ceritanya. Mungkin next video aku akan cantumkan, aku akan ceritakan lebih detail lagi di next video ini. Oke? Terima kasih yang udah nonton ini. Semoga kita sama-sama belajar. Buat yang punya lansia di rumah, pokoknya itu benar-benar dijaga ya, jangan pernah dibentak ya, karena lansia tuh ya kita tahu sendiri, lansia tuh akan membalik berputar menuju ke fase yang kayak anak-anak gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa selalu dilindungi Allah SWT, diberi rezeki yang lancar, dilancarkan segala urusannya juga. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar keluarga kalian atau teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang saya upload di channel aku. Oke. Terima kasih ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak yang udah nonton ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya dan diri Anda yang menonton ini. Next video, selamat bertemu di video di konten yang selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.